Selamat pagi bagi kita semua. Kita memulai memasuki ibadah kita pada hari ini, walaupun kita beribadah masing-masing di rumah, tetapi tidak mematahkan semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan memuji nama Tuhan dengan judul Apa Kabar Teman. Adik-adik di rumah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa, selamat pagi. Terima kasih Tuhan buat hari yang baik Kau berikan buat kami. Begitu juga di hati kami merindukan Engkau hadir dalam hidup kami. Terlebih hari ini, kami anak-anak-Mu datang pada Engkau Tuhan untuk sekolah hari Minggu. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami memiliki hati yang benar-benar sungguh memuliakan nama-Mu. Karena kami mau memuliakan Engkau dalam pujian, penyembahan, dan terlebih kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, berkaryalah Engkau di dalam ibadah kami hari ini dari awal hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Salam adik-adik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita bersama-sama kembali beribadah sekolah minggu dan saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Nah, adik-adik, pagi hari ini kakak akan membawakan cerita Alkitab dengan judul tentang seorang anak yang sangat tekun. Kira-kira siapa dia ya adik-adik? Nah, penasaran kan? Baik adik-adik, sebelum kita memulai dan mendengarkan cerita, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, lewat putramu Yesus Kristus, Engkau boleh mengizinkan kami bangun di pagi hari ini. Dan saat ini kami siap sedia untuk mendengarkan akan cerita Alkitab. Mari ya Roh Kudus Allah, Engkau ada dan hadir bersama-sama kami, mengurapi kami semua supaya kami dimampukan untuk mengerti dan memahami tentang cerita Alkitab yang akan kami dengarkan di pagi hari ini. Di dalam Yesus Kristus, Putramu yang tunggal, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seorang yang sangat tekun itu namanya ialah Timotius. Siapa ya kira-kira adik-adik pengen tahu kan Timotius itu siapa? Nah, mari kita buka dan kita baca Alkitab kita, yaitu dari 2 Timotius 2 ayat 8 sampai yang ke-13. 2 Timotius 2 ayat 8 sampai yang ke-13 akan kakak bacakan. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop panggilan untuk ikut menderita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kakak bacakan dari ayat yang ke-8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin untuk firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, tadi kakak sudah sampaikan dan sudah kakak katakan namanya. Siapa tadi adik-adik? Iya, Timotius. Kakak ceritakan sedikit tentang Timotius. Itu siapa ya kira-kira adik-adik? Nah, Timotius ini adalah seorang anak yang masih kecil. Dan Timotius mempunyai seorang ibu. Nah, adik-adik tahu nggak siapa nama ibunya Timotius? Dia adalah seorang Yahudi. Nah, adik-adik namanya ialah Yunike. Itulah nama ibu dari si Timotius. Siapa yang tahu nama neneknya Timotius? Ya, si Timotius juga punya nenek ya adik-adik. Nah, nama neneknya adalah Lois. Timotius kecil ini sudah banyak mendapatkan cerita-cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, dia mendapatkan dari mana ya adik-adik? Ya, pasti dia mendapatkan cerita dari ibu dan neneknya. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibu dan neneknya si Timotius ini sering sekali cerita tentang Tuhan Yesus, tentang mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Nah, akhirnya Timotius ini menjadi percaya dan sangat mencintai Tuhan Yesus. Ya, dia terima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Nah, oh ya adik-adik, Timotius ini juga punya seorang teman. Temannya yang sangat besar dan sudah dewasa dari Timotius. Siapa namanya kira-kira ya adik-adik? Nah, namanya adalah Paulus. Siapa yang ingat tentang Paulus? Ada yang tahu? Ya, Paulus yang dulu namanya adalah Saulus, terus diganti menjadi Paulus.
Nah, Paulus ini adalah teman dari Timotius. Mereka berteman sangat dekat. Dan Paulus ini juga banyak menceritakan tentang Tuhan Yesus dan mujizat-mujizatnya juga ya adik-adik. Secara tidak langsung Paulus mendidik supaya Timotius bisa juga menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-temannya, kepada sesamanya, bahkan kepada orang-orang yang ditemuinya. Nah, gitu adik-adik ya. Wow, keren ya Paulus ya adik-adik. Dan juga Timotius adalah anak yang taat dan dengar-dengaran loh adik-adik. Nah, Timotius dari kecil suka membaca dan suka belajar. Wah, hebat ya adik-adik. Dan rasanya ingin tahunya sangat besar sekali adik-adik. Suatu ketika waktu Timotius sudah besar, Timotius dia meninggalkan keluarganya dan melayani di Efesus. Nah, tapi adik-adik waktu itu Timotius melayani sendiri, tidak bersama dengan Paulus, karena Paulus juga sedang melayani di tempat lain, di daerah-daerah yang ternyata dia ditangkap di suatu daerah itu dan dimasukkan ke dalam adik-adik ke dalam penjara. Kasihan ya adik-adik si Paulus. Nah, adik-adik, tapi karena Paulus sangat menyayangi Timotius, Paulus itu nggak kurang akal walaupun dia ada di dalam penjara. Caranya gimana ya adik-adik? Karena di dalam penjara dia tidak bisa bertemu langsung dengan si Timotius. Supaya Paulus ini tetap mendidik si Timotius dan memberikan semangat kepada Timotius. Karena apa adik-adik? Karena Paulus sudah mengalami penderitaan waktu Paulus itu menceritakan tentang firman Tuhan, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, Paulus itu berpikir, pasti si Timotius juga mengalami hal yang sama seperti dia alami. Kata si Paulus, kalau begitu, aku akan tulis surat. Wah, Paulus tulis surat kepada Timotius. Nah, apa yang dilakukan si Paulus? Dia menulis surat di dalam penjara kepada si Timotius. Dalam penjara tersebut, Timotius menulis surat kepada si Timotius agar si Timotius ini bisa melayani dan menceritakan tentang keajaiban-keajaiban dan mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, untuk menyemangati si Timotius supaya Timotius itu tetap semangat, tidak gentar, tidak takut, dan semua rintangan yang ada waktu itu, itulah isi dari surat Paulus kepada si Timotius. Dan pada waktu itu ia menceritakan firman Tuhan, bercerita tentang Tuhan Yesus yang hebat dan sungguh luar biasa itu. Jadi pesan si Paulus kepada Timotius supaya Timotius tidak takut untuk melakukan atau dalam pelayanannya menceritakan tentang mujizat-mujizat yang sudah Tuhan lakukan di tengah-tengah jemaatnya. Nah, lewat surat yang diberikan Paulus yang ditulisnya kepada si Timotius tadi, adik-adik, Paulus menceritakan bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat itu kepada sesamanya. Nah, gitu adik-adik. Wow, keren ya Paulus ya adik-adik. Nah, lewat surat yang diberikan Paulus juga, Timotius terinspirasi ya adik-adik. Wah, oke, katanya, aku harus semangat. Aku nggak akan takut dan walaupun rintangan apapun. Karena apa ya adik-adik? Karena Tuhan ada selalu bersama dia dan dia mendapatkan semua kasih karunia yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk memberitakan firman Tuhan itu ya adik-adik,
Wah, hebat ya Timotius ya adik-adik. Masih muda, sudah melayani Tuhan, berjalan ke satu daerah ke daerah yang lain untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, siapa yang mau seperti Timotius ya adik-adik? Semuanya nggak takut dengan rintangan apapun, semuanya dihadapi dengan semangat dan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah senantiasa kita selalu mengikuti teladan yang dilakukan oleh si Timotius dan temannya Paulus. Nah, di situ Paulus berpesan kepada Timotius supaya Timotius melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh si Paulus tadi. Oh ya adik-adik, Paulus sangat cinta sama Tuhan Yesus. Demikian juga si Timotius. Adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah senantiasa kita mencontoh dan melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan dan pergaulan adik-adik semua, supaya adik-adik bisa melakukan hal-hal yang baik seperti contohnya si Paulus dan si Timotius tadi. Nah, itulah cerita yang bisa kakak sampaikan untuk kali ini. Untuk adik-adik semua, kita bawa semua yang terjadi, yaitu impian kita, harapan, cita-cita, dan keinginan kita, yang juga kalau harus mewujudkannya bagaimana ya adik-adik, kita harus tekun, kita juga harus bawa keinginan kita di dalam doa. Nah, terus juga jangan lupa selain tekun dan berdoa, kita harus berusaha ya adik-adik. Ya, adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak yang bisa dipelajari dari cerita Timotius tadi dan harus menjadi contoh bagi adik-adik dan kita semua. Dia berani, dia hebat, masih muda, tekun dan dengar-dengaran baik terhadap ibunya, neneknya, juga kepada Paulus. Dan Timotius juga rendah hati, gak sombong, jadinya Tuhan memakai dia untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, adik-adik, demikian cerita untuk kita kali ini. Biarlah adik-adik semua dimampukan dan diberikan hikmat yang datangnya dari Tuhan untuk bisa memahami dan mengerti tentang cerita Alkitab kali ini. Nah, adik-adik jangan lupa ya, walaupun berada di rumah, adik-adik tetap harus jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak di antara teman-teman. Walaupun harus keluar atau ke sekolah dengan waktu-waktu tertentu, tetap ya kita harus jaga apa adik-adik? Iya, jaga kesehatan. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman-Nya kali ini. Dan sebelum kita mengakhiri cerita Alkitab ini, kembali kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih kami karena Engkau boleh ada bersama-sama dengan kami dan adik-adik kami untuk mendengarkan cerita Alkitab. Kami yakin dan percaya Roh Allah akan bekerja dalam hati dan pikiran kami dan adik-adik kami, supaya kami senantiasa selalu ingat bahwa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, tidak pernah meninggalkan kami. Di hari-hari yang akan datang, kami mau serahkan kehidupan kami dan adik-adik kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus ada bersama kami, membimbing tangan kami, menuntun langkah kami, dan melakukan hal-hal yang baik sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Yesus, kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik, luar biasa kan cerita yang tadi yang diceritakan oleh Kak Helma. Nah, untuk meresponkan cerita Alkitab yang tadi, kita memuji nama Tuhan lagi dengan judul Laskar Kristus.
Nah, adik-adik di rumah, kembali lagi kakak undang untuk berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman Kristen dengan sikap berdiri dan tangan lurus. Mari kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan kubur. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sekarang tibalah saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik boleh mempersiapkan uangnya dan dimasukkan ke dalam amplop. Jangan lupa menulis nama dan asal sekolah minggu kalian ya. Kita dari gereja sekolah minggu gereja Hapakat, adik-adik ya. Nah, boleh nanti dimasukkan di kotak persembahan yang ada disiapkan di pastori gereja Hapakat, maupun bisa diserahkan ke kantor majelis jemaat GKI Kasongan. Mari kita sama-sama berdoa. Aku memberikan uang dermaku untuk persembahan buat kerjamu. Aku masih anak, sedikit dermaku, tapi itu banyak bagi matamu. Tuhan, ada lagi yang hendak kuberi, yakni cinta kasih kepada Al-Masih. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kembali lagi kita memuji nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, mari kita tutup dengan doa. Tutup matanya, lipat tangan, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengikuti ibadah kami hari ini. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkatalah lebih jauh lagi buat kami supaya kami mengerti kehendak-Mu. Ya Roh Kudus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami serahkan kehidupan kami 1 minggu ke depan dalam pemeliharaan tangan-Mu. Kami mengucap syukur buat ibadah kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.